Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Taufik Rizky, nomor induk mahasiswa 201801301306 dengan kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan UCP 1 ilmu hayat dan ilmu bumi tentang beberapa pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Pertanyaan yang pertama, jelaskan bagaimana fenomena perubahan, kesuburan, dan populasi yang terjadi secara global. Bahkan negara saat ini dengan populasi terbesar di dunia, yaitu Tiongkok atau China, merubah kebijakan negara mereka karena penurunan tingkat kelahiran penduduk. Nah, dari sini saya juga membuat atau mendapatkan dari sumber atau referensi dari beberapa jurnal dan artikel, dapat disimpulkan jumlah populasi saat ini di dunia itu mencapai puncaknya ketika nanti terjadi tahun 2064 dengan 9,7 miliar orang. Artinya sebelum turun ke angka 8,8 miliar pada akhir abad nanti, tingkat kesuburan mengalami penurunan. Nah, di sini banyak perempuan yang teredukasi dan bekerja. Tambah lagi dengan meluasnya akses ke kontrasepsi sehingga perempuan bisa memilih untuk memiliki anak dalam jumlah yang lebih sedikit. Nah, artinya di sini yaitu semakin ke depan atau semakin beriringnya waktu, perempuan nantinya tidak akan memikirkan bagaimana mempunyai jumlah anak yang banyak, akan tetapi akan disibukkan dengan mungkin menjadi wanita karir atau wanita yang mungkin dengan kesibukan yang kegiatan lain sebagainya tanpa memikirkan bagaimana melanjutkan keturunan atau untuk mendongkrak angka pertumbuhan penduduk ini nantinya. Nah, mungkin dalam puncaknya nanti jumlah penduduk yang nantinya akan meledak seiring dengan berjalannya waktu juga akan mengalami penyusutan seperti itu. Nah, selanjutnya, pertanyaan kedua, mengapa hewan besar dan ganas itu langka dan apa kaitannya dengan piramida makanan? Oke. Nah, gambar di sini juga menunjukkan tentang bagaimana piramida atau rantai makanan itu sendiri. Yang paling bawah itu adalah produsen, yang ketiga konsumen primer, konsumen sekunder, sekunder 2, dan puncak atau rantai makanan itu sendiri. Nah, jumlah makanan yang berkurang karena adanya perubahan iklim. Ada beberapa faktor, salah satunya perubahan iklim, suhu, dan berkurangnya jumlah oksigen secara masif dan adanya perburuan yang dilakukan manusia. Artinya di sini perubahan atau kenapa puncak rantai makanan itu sedikit bergeser akhir tahun ini karena ada beberapa faktor, salah satunya yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kaitannya dengan piramida makanan yaitu mereka berperan sebagai konsumen ketiga yang memakan konsumen pertama dan memakan konsumen kedua, sehingga jika mereka punah akan merusak ekosistem. Artinya di sini apabila konsumen tingkat pertama dan konsumen tingkat kedua tidak imbang, maka akan terjadi uh, over terjadi over di konsumen puncak dan untuk produsen itu sendiri. Artinya di sini akan terjadi tidak keseimbangan ekosistem nantinya. Selanjutnya, apa hubungan keterkaitan antara kemiskinan dan kualitas lingkungan? Jelaskan fenomena menurut asal daerah Anda. Bagaimana tanggapan Anda untuk menyelesaikannya? Nah, di sini kemiskinan sudah menjadi pembahasan yang mungkin berdampak besar ya, karena mungkin terjadi menjadi bahan perbincangan di mana-mana. Nah, kemiskinan sendiri dapat memberikan kualitas yang buruk bagi lingkungan. Lalu kemiskinan terjadi karena perusakan lingkungan atau sebaliknya, lingkungannya rusak karena adanya kemiskinan pada wilayah sekitar. Nah, hal ini ditandai dengan memicunya aktivitas dan kehidupan manusia yang melebihi kapasitas alam.
manusia yang miskin untuk bertahan hidup karena tidak memiliki pilihan untuk melakukan pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, melampaui daya dukung atau carrying capacity dari sumber daya alam yang ada. Lalu untuk menanggulangi over pemakaian sumber daya alam ini, kita dapat melakukan hal berikut. Yang pertama, meminimalkan penggunaan bahan baku dan energi, artinya menghemat. Yang kedua, melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tepat dan bijaksana, khususnya untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi untuk mengeksploitasi digunakan dengan bijak dan secara tepat. Artinya di sini adalah penggunaan energinya tidak boleh melebihi dari yang seharusnya. Karena nanti akan menimbulkan krisis energi tentunya. Yang terakhir adalah mengadakan penghijauan atau reboisasi demi menjaga kelestarian aneka jenis flora dan fauna serta untuk mencegah terjadinya erosi dan banjir yang nanti dapat ditimbulkan untuk kerusakan alam itu sendiri. Nah, mungkin dari saya cukupkan sekian. Akhirul kalam, billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.